Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how's your day? I hope that you guys in a good condition. Anyway, welcome back again to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Cindy Silviana Dewi. Jadi di video kali ini aku akan ngejelasin ke kalian tentang klausula baku. Apa itu klausula baku? Keep on watching. Yang pertama yaitu pengertian klausula baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klausula adalah ketentuan tertentu yang terdapat dalam suatu perjanjian. Klausula sendiri berfungsi sebagai perluasan atau pembatasan terhadap suatu aturan atau pasal yang terdapat dalam sebuah perjanjian. Mengacu pada teori Duker tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen, didasarkan pada gagasan bahwasannya produsen dan konsumen tidak saling sejajar, dan bahwa kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh konsumen. Karena produsen pada dasarnya memiliki kedudukan atau posisi yang menguntungkan, maka mereka berkewajiban untuk menjamin kepentingan konsumen agar tidak dirugikan. Definisi klausula baku ialah setiap ketentuan maupun aturan serta syarat yang telah ditetapkan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang mana hal tersebut dimuat dalam bentuk tertulis. Istilah klausula baku berasal dari kata asli berbahasa Inggris yaitu standard contract. Baku sendiri memiliki arti patokan atau acuan. Hondius memaparkan definisi klausula baku sebagai konsep perjanjian-perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan, ketentuan, atau ketetapan serta syarat-syarat yang telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituang dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi, klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan atau memuat klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Di dalam sebuah perjanjian baku, tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau lebih kuat, yang menyebabkan kerugian pada pihak lain yang lebih lemah, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan. Klausula baku biasanya dibuat dan ditetapkan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang pada kenyataannya dapat dipegang oleh produsen pada posisinya. Isi dari klausula baku sendiri seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen, karena ketetapan klausula baku tersebut dilakukan secara sepihak oleh produsen tanpa persetujuan konsumen. Apabila konsumen menolak daripada isi klausula baku tersebut, maka mereka tidak akan mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan dari produsen. Hal inilah yang membuat sebagian konsumen lebih memilih setuju terhadap isi daripada klausula baku tersebut, meskipun isinya cenderung memojokkan mereka. Yang kedua yaitu aspek kontrak bisnis dalam klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituang dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Adapun aspek kontrak bisnis dalam klausula baku yaitu yang pertama, dalam praktik sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan suatu konsep atau draft yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep ini disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian atau term of condition sudah tertulis atau tercetak lengkap pada dasarnya, tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan standar kontrak atau perjanjian baku. Istilah ini menunjukkan pada syarat-syarat perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya. Isi standar kontrak
telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lain tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya, tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi perjanjian menurut asas kebebasan berkontrak. Lalu aspek kedua yaitu sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen yang perlu mendapat perhatian utama dalam standar kontrak adalah mengenai klausula eksonerasi, yaitu klausula yang berisi pembebasan kewajiban dan pertanggungjawaban pelaku usaha tetapi dibebankan kepada konsumen. Ada beberapa klausula eksonerasi yang terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu diwaspadai, yaitu klausula yang menurut Munir Faudi, yaitu klausula yang menyatakan tidak ada pemberian garansi purna jual atau barang yang dijual. Klausula yang menyatakan membatasi tanggung jawab jika terjadi wan prestasi terhadap garansi purna jual atas barang yang dijual. Klausula yang memaksakan proses beracara yang tidak layak. Klausula yang menghilangkan tangkis hukum terhadap hak penerima pengalihan hak, dan klausula perjanjian silang. Aspek ketiga yaitu standar kontrak yang berkembang dalam masyarakat memiliki ciri di antara lain bentuknya tertulis, formatnya dibakukan, syarat-syaratnya ditentukan oleh pelaku usaha, konsumen hanya dapat menerima atau menolak, dan isinya menguntungkan para pelaku usaha. Aspek keempat yaitu pemberlakuan standar kontrak dalam masyarakat tidak terlepas dari tiga asas penting yang berlaku dalam hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menekankan pada aspek percapaian kesepakatan pada para pihak dalam standar kontrak, asas pacta sunt servanda yang artinya menitikberatkan pada kepastian hukum para pihak yang terimplementasi pada perjanjian menjadi perikatan yang tercermin pada bentuk penandatanganan standar kontrak. Asas kebebasan berkontrak yang menekankan pada kebebasan membuat atau tidak perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu. Mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen. Kedua, konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk tertulis dan massal. Yang keempat, konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan. Menurut Engels, menyebut adanya tiga bentuk yuridis dan perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi. Ketiga bentuk yuridis tersebut terdiri atas yang pertama, tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian. Yang kedua, kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan, misalnya perjanjian keadaan darurat. Lalu yang ketiga, kewajiban-kewajiban diciptakan atau syarat-syarat pembebasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga. Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal itu. Dan berbagai definisi yang ada tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa klausul pembebasan adalah klausul yang memberikan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab hukum salah satu pihak atas segala bentuk ketidakterpenuhinya kewajiban atas perjanjian tersebut. Contoh dari klausul tersebut adalah adanya pembebasan tanggung jawab pihak developer dalam perjanjian pembelian rumah. Lalu contoh kedua, adanya pembatasan tanggung jawab ganti rugi dari perusahaan angkutan umum berkaitan dengan kehilangan barang bawaan penumpang. Selanjutnya, pengaturan pencantuman klausula baku.
Pengaturan pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1 melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibelikan oleh konsumen secara angsuran, mengatur perihal pembuktian atas kehilangan kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, serta menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Baik, itu tadi penjelasan tentang klausula baku. I hope that you guys get insight from this video. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.